Sabda TV. Pertama, bagaimana hukumnya kita pembiayaan kredit di bank syariah, gitu? Kredit rumah. Maka hukum asalnya yang dilakukan oleh bank syariah adalah mereka jual beli dengan nasabah dengan kita. Karena sudah ada aturan fatwa dari DSN MUI yang harus diikuti oleh bank syariah tersebut. Nah, maka supaya dia dibolehkan, kita ikut mengawasi praktek yang dilakukan bank syariah. Karena terkadang ya bank syariah tersebut mereka ada pelanggaran dalam pelaksanaan fatwa. Dan terkadang juga ada fatwa yang terjadi perbedaan para ulama dalam prakteknya. Dalam praktek yang dilakukan jual beli yang nasabah terdapat juga perbedaan para ulama. Maka wallahu ta'ala yang ingin saya jelaskan bahwa karena akadnya jual beli dengan bank syariah dengan nasabah, yang perlu kita perhatikan bahwa kita dari bank tersebut menerima barang, bukan menerima uang. Nah, ini supaya dibolehkan karena ya keuntungan bank syariah itu didapatkan dari akad jual beli, bukan dari menyerahkan uang. Kalau dia menyerahkan uang berarti tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Maka yang kita pastikan pertama yang kita dapatkan dari bank adalah barang, apakah rumah atau mobil. Kedua, kontrak kita dengan bank syariah tersebut setelah bank itu melakukan jual beli dulu dengan pemilik pertama, karena akan digunakan dalam murabahah. Murabahah itu artinya kita meminta kepada bank, tolong belikan barang ini untuk saya, supaya bank itu boleh menjual kepada kita. Karena Nabi mengatakan la tabi ma laisa indak, jangan menjual barang yang belum engkau miliki. Berarti bank itu harus kontrak jual beli dulu dengan pemilik pertama. Setelah itu baru kita boleh kontrak jual beli dengan bank. Itu yang kedua yang harus kita pastikan. Yang ketiga yaitu tidak adanya denda ketika terlambat membayar. Nah, ini juga ada perbedaan para ulama, tapi pendapat yang kuat bahwa apapun alasannya ketika dalam utang piutang tidak boleh adanya tambahan. Ya, ketika kita terlambat membayar hutang yang sudah dijadwalkan, jika ada tambahan maka tambahan itu menjadi riba. Wallahu ta'ala itu yang harus kita perhatikan agar transaksi kita di bank syariah itu sesuai dengan syariat. Karena masih banyak praktek-praktek di lapangan yang perlu kita ikut serta mengawalnya. Wallahu ta'ala. Ada tambahan sedikit tadi Ustadz mengenai pembelian rumah melalui KPR Bank Syariah. Jadi sini developer membangun rumah, setelah selesai rumahnya dijual ke Bank Syariah. Tapi nasabah yang mau KPR ini diharuskan membayar booking fee dulu ke developer sebelum bank membeli rumah tersebut. Ya, apakah dibolehkan atau tidak, Ustaz? Nah, tambahan dari pertanyaan sebelumnya, tidak boleh nasabah atau kita nasabah bank syariah membayar booking fee kepada developer. Karena booking fee maksudnya dengan kita membayar tersebut maka bank tersebut tidak dijual lagi pada orang lain. Berarti ini adalah jual beli DP, mendapat jaminan sampai waktu tertentu mereka penjual tidak boleh menjual orang lain. Berarti ini dengan uang yang kita serahkan berarti ini sudah terjadi akad jual beli sebagian harga atau DP, dinamakan dengan bail or bond. Jika kita sudah jual beli dengan developer, maka status bank syariat jadinya hanya talangan. Uang yang kekurangan uang kita ya ditalangi oleh bank, maka talangan ini menjadi haram. Bank syariah mendapatkan tambahan dari uang yang diserahkan pada kita atau dari harga kita beli. Karena kita sudah terjadi jual beli, maka tidak sah lagi jual beli kita dengan bank syariah. Maka supaya solusinya bagaimana dibatalkan dulu transaksi kita dengan developer.
baru kita melakukan transaksi di bank syariah. Bank syariah biasanya begitu. Mereka menanyakan apakah sudah terjadi transaksi dengan developer. Kalau sudah, mereka perintahkan kita untuk batalkan dulu. Ya. Karena mereka tidak bisa lagi menjual kalau kita sudah jual beli dengan developer. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz.